2 dan 5. Dan nanti mungkin untuk random kita bisa menyesuaikan, kita melihat ritme yang akan kita jalankan bersama-sama. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, tadi dari informasi yang kami terima itu banyak dari program studi Bapak dan Ibu yang akan memasukkan usulan pengajuan akreditasi dalam waktu dekat, dalam batch 2. Apakah benar? Betul, ya. Berarti sebenarnya sudah sangat kenal ya dengan instrumen Infocom ya. Kalau boleh tahu sudah sampai tahap mana pengisiannya? Tidak persen ya. Nah, itu pasti kan karena 15 September kan ya. Nah, tinggal berapa hari lagi. Nah, ya semoga ini dalam waktu beberapa hari ini masih bisa, masih ada manfaatnya begitu. Namun ya kami minta Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian bersabar sedikit ya, nanti kita tidak langsung terjun teknisnya, tapi kita juga harus mulai untuk mendapatkan pemahaman yang seragam sambil kita cek and recheck apakah benar yang sudah dipahami dan gitu. Ya. Nah, beruntung Bapak Ibu sekalian ini kita bisa bertemu di sini. Ini waktu saya sampai jam 11.45 ya. Ya, baik. Ada yang belum pernah mengalami akreditasi oleh LAM Infocom? Ya, salah satunya pasti Unpas ya. Dulu masih Ban PT. Ya, ini baru mau LAM Infocom. Yang sudah, bagaimana pengalamannya? Ya, familiar ya. Memang seharusnya seperti itu. Jadi akreditasi itu adalah hal yang biasa untuk penjaminan mutu. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian, kalau penjaminan mutunya sudah jalan, ya, auditor itu adalah asesor internal yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jadi tugasnya mencocokkan saja apa yang sudah dituliskan dengan apa yang dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan sesuai enggak dengan apa yang dituliskan. Hanya itu saja. Ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita bersama-sama memahami instrumen ya, terutama yang belum pernah mengalami akreditasi dengan menggunakan LAM Infocom. Ya, ini polanya sangat berbeda dengan apa yang ada di Ban PT atau LAM-LAM lain. Ya, ini tidak bisa dibandingkan caranya. Jadi masing-masing memiliki cara sendiri, tetapi standarnya sama. Ya, SNBT dan juga peraturan-peraturan yang lain yang terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Bisa dilanjutkan. Nah, ini hampir semua sama, jadi laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi. Ya. Berikutnya. Nah, di laporan evaluasi diri LED, terutama untuk poin C, ya, kriteria C 1 sampai 9, itu polanya hampir sama, yaitu PPEPP untuk setiap kriteria. P yang pertama itu adalah penetapan. Ini berisi kebijakan, standar, IKU, IKT, dan peraturan-peraturannya. Ya. Bukan daftar nomor-nomor SK begitu ya, tapi isinya yang dipentingkan. Ya. Itu menyatakan apa? Baru nanti SK-nya nomor sekian, link lampirannya gitu. Ya. Jadi yang penting adalah pernyataannya, karena asesor itu nanti akan mencocokkan, oh ini pernyataan standarnya seperti ini, pelaksanaannya seperti apa, ada enggak? Ya. Dosen minimal harus S2, sudah semuanya S2 atau enggak? Oh kurang dosennya, kurang dari 5, nah, berarti enggak cocok.
Jadi pernyataannya yang penting, bukan daftar SK tentang apa, bukan itu. Ya. Nah kemudian pelaksanaan, baru nanti bukti-bukti pelaksanaan dari setiap pernyataan yang sudah dituliskan di dalam penetapan. Jadi kalau di penetapan itu ada 5 pernyataan standar, maka buktikan pelaksanaan. Bapak Ibu memasukkan di bulan September ini, ya ini bulan September, nanti batas akhirnya tanggal 15. Ya. Nah, pasti akan divisit pada bulan November. Nah, tanggalnya berapa? Ya, tanggalnya belum tahu, tergantung dari penetapan nanti, ya, penetapan tanggal. Tapi pasti bulan November. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah menyusun dokumennya, ya, kemudian siap diunggah, ya. Setelah diunggah, kemudian melakukan pembayaran pajak dan sebagainya, langsung jangan diam saja, siap-siap, ya, menyiapkan semua dokumen dan melakukan simulasi untuk akreditasi nanti, ya. Terutama dokumen alur akses dokumen ini, siapa yang mengakses dokumen, ya, itu dilatih, disimulasi, gitu. Nah, sehingga pada bulan November nanti, ya, itu asesor datang kapan saja, bisa tanggal 1, bisa tanggal 30 November. Nah ini nanti ada apa ya, kekurangan itu, kelemahannya. Nah kelemahannya itu kan alhamdulillah saya udah, prodi kami udah baik sekali, ingin menuju ke unggul Prof. Insya Allah sih. Yang saya ingin tanyakan, berapa persen sih kelemahan yang harus saya dapatkan untuk menuju ke unggul itu? Itu aja sih Prof. Itu aja. Tadi saya menyimak beberapa pertanyaan, ya, ada kata relevan, efektif, lengkap, sahih, ya, melampaui, apalagi tadi ya. Dan saya yakin itu pasti semuanya membingungkan, ya. Atau udah paham semuanya yang begitu? Bingung nggak? Enggak ya. Dan juga terkesan bahwa seolah-olah instrumen kita ini kualitatif gitu. Ya. Nah, saya mau coba sambil santai ya. Saya mau coba menggali lagi apa yang pernah kita kerjakan di kampus masing-masing, ya, dan saya yakin sebagian besar sudah pernah mengerjakannya, yaitu menguji mahasiswa, ya, sidang S1. Yang kita jadikan pegangan apa? Skripsinya kan? Kemudian pegangan Bapak Ibu apa? Pasti lembar penilaian kan? Lembar penilaian itu nanti dikasih panduan nilai dari berapa? Misalnya 80 ke 100 A, betul kan ya? 70 ke 80 B, dan seterusnya. Ya, saya kira ini kan pengalaman yang pasti semua kita melakukan. Nah, waktu si mahasiswanya presentasi tanya jawab, ujung-ujungnya Bapak Ibu ngasih kuantitatif apa kualitatif atau dua-duanya? Waktu menentukan dapat 85 begitu. Dasarnya apa? Kualitatif. Ya, waktu menentukan dapat A, dasarnya apa? Kuantitatif tadi kan? Jadi kalau ada yang mengatakan instrumen kita ya semuanya kualitatif, salah besar. Tapi juga kalau dikatakan semuanya kuantitatif, salah lagi gitu ya. Nah, saya mau membawa apa yang disampaikan oleh Prof. Eko tadi, ya sudah sangat detail. Tapi saya mau coba tarik ke hulunya sedikit. Bisa slide berikutnya. Ini kerangka berpikirnya. Nah, kita ini anaknya orang komputer ya, pasti harusnya paham cara berpikir. Ya, kerangka berpikir ini masuk dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Mungkin pernah dengar ya, kalau di software engineering juga ada namanya kayak Zalman Framework ya, pernah dengar ya? Zalman Framework. Kalau teknologi informasi ada TOGAF,
ya ada Boston balance scorecard. Oke, pernah dengar ya? Jadi ini masuk dalam rumput informatika. Nah, cara berpikirnya itu kita lihat kalau dari saya nih, dari kanan ke kiri. Kriteria 2 dan seterusnya sampai kelompok 9 itu membahas kriteria 9. Kemudian kelompok 10 membahas bagian A, B, dan E. Nah, setiap kelompok silakan menentukan ketuanya siapa, kemudian sekretarisnya siapa, dan yang presentasi nanti siapa. Ya. Nah, presentasi kita lakukan setelah jam 11. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan dengan waktu sekitar 15 menit saja. Nah, kemudian nanti di Gunawan yang namanya. Saya belum akreditasi pakai pokok targetnya kita sampai bulan Desember. Ada 5 orang gitu ya, divisualisasikan juga dalam bentuk pie chart. Kemudian ada kompetensi keahlian, ini sertifikat-sertifikat tadi ya kami cantumkan lagi linknya di sini sehingga dapat diakses oleh asesor secara langsung. Kemudian beban kerja EWMP nanti ada tabelnya, gimana cara EWMP-nya dapat nilainya sekian, itu ada tabelnya gitu ya. Sebetulnya karena saya juga dosen baru gitu, jadi belum terlalu paham bagaimana sebenarnya cara menghitung EWMP ini. Ini dibantu juga oleh tim fakultas cara menghitungnya. Kemudian keanggotaan organisasi ini sama, yaitu tadi ada